mati, akhirnya salah mengekspresikan pembahasan tentang zuhud. Dari nasi hukus syahwati minan, ada warna putih, ada warna biru, oh kurkuria ada tuh lihat, dan mereka yang paling disiplin soal warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Langsung ke dapur Dika. Ini bagian dapur ini. Bagian dapur wal jamaah. Ayo silakan. Dika langsung masuk ke dapur. Keluargaku sekalian, sahabat-sahabat yang saya cintai dan dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, Allah masih mengizinkan kita untuk bermuajahah, ya, berkumpul bukan dalam rangka berbicara tentang dunia, tetapi dalam rangka bermakrifat kepada Allah, menambah perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya ulang-ulang seringkali kita sampaikan secara berulang-ulang bahwa ini kenikmatan yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita yang hadir ya di pengajian seperti ini seharusnya kita bersyukur kepada Allah, karena Allah masih memberikan kita kenikmatan yang paling tinggi yang tidak pernah Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba khususnya, yaitu ma'rifatullah. Maka sebagai seorang hamba wajib untuk kita syukuri, minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Kan kita udah pernah jelaskan tentang konsep kenikmatan. Nikmat itu terbagi menjadi 3 ya. Kalau nggak salah semalam kita jelaskan ya. Pertama nikmat dunia, dan ini yang paling rendah. Harta yang halal, istri cantik di sini. Kalau jomblo berarti belum dapat nih. Dayat jomblo. Harta yang halal, kesehatan, kekuatan, ya, pangkat, jabatan, kedudukan, itu semuanya ini nikmat dunia, dan itu yang paling rendah. Tapi anehnya hari ini kita menjadikan itu sebagai standar ukuran mulia kita di sisi Allah. Padahal Allah nggak pernah menjadikan itu sebagai standar. Buktinya apa? Buktinya Allah berikan ini kepada semua makhluknya, baik yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah. Allah bagi, karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Allah sayang kepada hambanya, maka dibagi nikmat ini ya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kedua, udah lebih tinggi. Nikmat apa? Nikmat akhirat. Nikmat akhirat itu apa? Kenikmatan ketika kita bisa mendapatkan pahala, ya, mendapatkan keutamaan fadail, ya. Dan ini sudah mulai khusus Allah berikan hanya kepada orang yang beriman, ya. Sudah mulai khusus. Dan yang paling tinggi adalah nikmat diniyah, ya, nikmat bermakrifat. Wah, ini lebih tinggi lagi, khasul khawas, ya, hanya Allah berikan kepada hamba khusus daripada yang lebih khusus lagi. Kepada siapa? Yang Allah cintai, yang Allah cintai, ya, hanya kepada mereka yang Allah sayang. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufran wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah menyebutkan ya nikmat diniyah, nikmat bermakrifat, nikmat Allah memperkenalkan
dirinya kepada hamba-hamba khusus ini, ya, hanya kepada orang-orang yang Allah cintai, yang Allah kehendaki di dalam kalbunya ada iman. Ya. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nikmat. Maka kita harus bersyukur, teman-teman sekalian. Jadi walaupun antum tadi dari rumah ada drama-drama dikit dulu, ya. Ya. Ada apa? Ya. Ya, biasalah ya, drama. Ajakan dari dalam nggak usah, kan bisa online. Ya, yang drama-drama dikit nggak apa-apa. Tapi ketika antum bisa mengalahkan panggilan itu dan lebih kuat ke sini, bersyukur. Berarti kita semua, insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba khusus yang Allah cintai dan patut untuk kita jaga nikmat ini. Baik, keluargaku sekalian, sahabat-sahabat yang saya cintai dan muliakan Allah, insya Allah malam ini kita melanjutkan kajian ma'rifat kita, ya, dengan kitab Sirrul Asrar karya Imam atau Sidi Abdul Qadir Jilani qaddasallahu ruhahu. Semoga Allah mensucikan ruh beliau. Nah, sebelum kita memulai kajian kita, mari kita sama-sama kirimkan Fatihah dulu. Ya, kita kirimkan Fatihah kepada beliau sahibul kitab dan juga kepada guru-guru saya. Ya, mobil khusus kepada Maulana Abi Ahmad Al-Badar, kepada Abu Yarazi Hashim Maulana Ahmad Asy-Syadzili, dan kepada semua guru-guru, kepada para masyayikh, kepada para aulia, kepada para aswiya yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Ya, semoga dengan Al-Fatihah ini Allah mensucikan arwah mereka, Allah meninggikan makom mereka, dan Allah membalas semua kebaikan mereka. Ala hazihi niyya wa likulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik teman-teman sekalian yang saya cintai dan muliakan Allah, malam ini kita masih pembahasan yang sama atau melanjutkan pembahasan yang belum tuntas kemarin, yaitu masih tentang penjelasan tentang sufi. Ya, di antara salah satu identitas atau simbol para sufi biasanya pakaian mereka, kan kita sudah sebutkan, dan ini ada kaitannya dengan definisi tentang tasawuf. Ya. Jadi sebenarnya itu hanya wasilah mereka untuk melepaskan ikatan belenggu dunia yang ada di dalam kalbu kita. Ya, sebagai manusia kita ini suka cinta berlebihan kepada dunia. Ya, efek dari cinta dunia itu pasti takut mati. Ya, orang yang cinta dunia takut mati. Khalis, berani mati berarti? Mana ya? Ya, bukan juga begitu ya. Bukan berarti kita nggak cinta dunia, pengen mati, akhirnya salah ya mengekspresikan itu, pergi ngebom. Ya, itu gawat juga itu ya. Bukan begitu konsepnya. Jadi teman-teman sekalian dimuliakan Allah, jadi salah satu pembahasan yang harus dibahas di dalam kajian tasawuf seperti ini, yaitu pembahasan tentang zuhud. Ya, setelah kita membahas tentang taubat yang dulu pernah kita bahas di awal-awal pembahasan ini. Nah, mau nggak mau ketika kita menjelaskan tentang tasawuf dan juga pelaku-pelakunya para sufi, ya, yang menjadi boleh ya, di balik warna hitam itu adalah alamatul fana, ciri orang yang sudah fana bersama Allah, ciri orang yang sudah melebur, sudah melupakan dirinya, ya. Wa huwa alamatul fana, ya, wa huwa niqabu nuri ma'rifatihim. Dan ternyata warna hitam itu adalah niqab daripada cahaya ma'rifat kepada Allah, ya. Makanya salah satu di antara kegemaran Sidi Sunan Kalijaga, beliau itu senang pakai warna hitam, ya. Dan itu masih dilestarikan ya oleh beberapa orang-orang di kiai-kiai juga sampai sekarang ya. Orang-orang yang senang sama Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya. Makanya ini beliau orang Jawa itu suka pakai blangkon warna hitam. Ya, bajunya beliau juga warna hitam. Senang beliau pakai warna hitam karena memang warna hitam itu adalah warna alamatul fana, ya. Ciri seorang yang sudah fana bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini bilang kayak Syarif.
Eki ya. Yang ngajari petek ya. Kuro itu. Iya. Kalau Ashabul Rayatus itu apa, Buya? Apa itu? Panji-panji hitam. Itu salah satu simbol sebenarnya, simbol kegemaran Rasulullah, memang senang dengan warna hitam. Jadi ada sir, warna hitam itu ada sir. Udah cinta dulu. Makanya itu juga termasuk pemilihan daripada bendera Imam Mahdi nanti ya warna hitam, karena memang ada sir di situ. Makanya ISIS kemarin mirip-miripin. Ya dia mirip-miripin, tapi Bahlul nggak paham tentang sir daripada warna hitam. Ya, mereka mah pakai hitam-hitam karena sangar-sangar aja. Ya, mereka nggak tahu rahasia daripada warna hitam. Ya. Padahal warna hitam itu memang ada sir, ada rahasia. 38 Tapi nggak ketemu ya. di bagian bawah. Wa ja'alna al-laila libasan. Nah, ternyata malam itu juga pakaian. Nah, ini yang dimaksud rahasia daripada warna gelap itu warna hitam, ya. Wa fihi isyaratun latifatun liman lahu lubun. Nah, jadi dari kedua ayat ini yughshil lailan nahar, ya. Jadi malam itu mampu menutup ya terangnya siang, ya. Dan malam itu juga adalah bagian dari pakaian orang-orang mukmin. Ya. Dengan malam kita bisa istirahat, ya. Jadi ini isyarat kelembutan Allah Subhanahu wa taala bagi lub kita, bagi ketenangan qalbu kita. Ya. Wa aidan yakunu ahlul qurba fid dunya fi sijnin wa ghurbatin wa ghummin wa ghussatin wa mihnatin wa shiddatin wa zulmatin. Ya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min. Ya, jadi bagi orang-orang yang ahlul qurba, orang-orang yang sudah mengenal Allah, jadi warna hitam itu adalah simbol, selain simbol-simbol yang disebutkan di atas, juga simbol ketertawanan tertawannya kita ya dengan dunia. Dalam artian apa? Orang-orang yang sudah fana bersama Allah, dia menganggap dirinya itu asing lagi di dunia, ya. Dia sebagai orang yang cuma numpang lewat aja, ya. Biasanya orang-orang yang suka dengan warna hitam itu orang-orang yang sudah nggak ada hasrat lagi terhadap dunia, ya. Orang-orang yang sudah udahlah mau mati. Ya, makanya salah satu disunnahkan bagi wanita yang ditinggal mati sama suami, kan disunnahkan memakai pakaian hitam, ya. Jadi dengan pakaian hitam itu seolah-olah sedang mengekspresikan kesedihan seorang perempuan bahwa dia ditinggal mati oleh suaminya. Begitupun dengan orang al-arif billah, mereka memakai hitam itu karena di dalam warna hitam itu ada ekspresi, ya. Ekspresi apa? Ekspresi perasaan bahwa mereka itu udah menalak dunia. udah nggak anggap dunia lagi, udah gitu. Makanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa dunia ini adalah penjaranya ya orang-orang mukmin, ya. Karena dia menganggap bahwa ya dunia ini dipenuhi dengan aturan Allah, ya. Dunia ini nggak bebas bagi kita. Sebagaimana orang yang tertawan di penjara itu kan nggak bebas, ya. Diambil sebagian kebebasan dia. Maka seorang mukmin memandang dunia juga begitu, ya. Bahwa walaupun dia hidup di dunia, tapi ada batasan-batasan yang harus dia jaga, ya, sebagai takzim dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yaliqu bizulmati libasaz zulma wa qad sahha fil hadits anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam labisal aswad wa ta'ammama bi imanati sauda. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang salah satu warna yang beliau gemari adalah warna hitam, ya. Karena yang kita sebutkan tadi itu, simbol hitam itu ada sirnya, ada rahasianya yang kita sebutkan tadi. Ya, sebagaimana warna hitam itu adalah libasul bala wa libasul muta'azzina al-musabbina binuril qabiliyati minal musyahadati wal mukashafati wal mu'ayana. Ya. Jadi sebagaimana juga hitam itu adalah pakaian orang-orang yang sedang diuji, sedang mendapatkan musibah, ya. Juga ya warna hitam itu ya warna yang menandakan nur yang siap menerima musyahadah, siap menerima mukasyafa, ya, dan sebagainya. Dan juga warna hitam itu adalah simbol kerinduan bagi orang-orang yang sedang ditinggal mati, ya.
yang kita sebutkan tadi, ya. Ditinggal mati oleh pasangannya, ya. Simbol kerinduan bagi orang-orang yang merindu kepada Allah, simbol kerinduan bagi orang-orang yang merindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita lewat. Fahadha kulluhu min sifatil faqar wal fana. Nah, makanya kenapa hitam itu ada tempat khusus bagi para sufi, bagi orang-orang yang arif billah, karena dengan warna hitam itu menjadi sifat tanda kefakiran dia, ya, kefanaan dia bersama Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, kita lewati. Nah, dan yang paling penting teman-teman sekalian, di halaman 39 barisan terakhir sebelum kita masuk kepada pasal berikutnya, kata beliau apa? Fal wajib 'alal insan. Wajib bagi kita sebagai manusia. Apa itu? An yatluba ma khuliqa li ajlihi fid daraini. Kita tuh wajib untuk mencari tujuan hakikat hidup kita di dunia. Untuk apa sih kita sebenarnya di dunia ini? Karena sesuatu itu yang Allah ciptakan pasti ada rahasia, ada hikmahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, ya. Kan bukan sesuatu yang abas, bukan sesuatu yang main-main Allah menciptakan alam semesta ini loh. Ya, pun demikian dengan diri kita. Allah menciptakan kita itu bukan untuk main-main. Maka carilah hikmah itu. Ya. Wajib bagi kita untuk mencari untuk apa kita hidup di dunia ini. Supaya apa? Supaya nanti kita, kata beliau apa? Kaila yudayyi'u umrahu. Supaya kita enggak buang-buang umur kita. Supaya kita tidak menyia-nyiakan sisa umur kita. Ya, tidak menyia-nyiakan di dalam apa? Permainan senda gurau dengan dunia. Ya. Ya, supaya kita enggak sia-siakan umur kita kepada perkara-perkara bima la ya'nihi, perkara-perkara yang kurang bermanfaat. Wala yandam abadan ba'dal maut litadzi'i umrihi. Dan supaya juga kita enggak menyesal nanti kalau sudah mati. Ya, karena penyesalan itu biasanya di terakhir. Enggak ada tuh penyesalan di depan, kecuali supir taksi atau supir angkot. Nyesel dia. Ya. Kalau kita, ya, secara tabiat manusia begitu, selalu menyesal bagian akhir. Nah, sebelum kita menyesali itu semuanya teman-teman sekalian, ketika Allah masih mengizinkan kita untuk hidup, ketika Allah masih memberikan kita nafas, ya, malam ini dan juga besok, ya, maka jangan menyia-nyiakan nafas kita itu, ya. Kalau bisa setiap nafas kita itu, ya, bisa menambah perbendaharaan kenal kita kepada Allah. Semakin Allah memberikan kita kesempatan hidup, semakin kita memanfaatkan nafas itu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita enggak menyesal nanti. Nah, teman-teman sekalian, pasal yang berikutnya, pasal yang ke-13, as-salis asyar fi bayan tahar, tentang penjelasan taharah, ya. Dihapus dulu Bu Seri. Ya. Jadi taharah ini teman-teman sekalian, ya, sebagaimana wajib, ya, bagi kita untuk bertaharah ketika hendak melaksanakan sholat, juga wajib bagi kita untuk mentaharahkan, mensucikan batin kita. Selama ini kan kita terlalu fokus, terlalu perhatian untuk membersihkan yang zahir kita, ya. Apalagi nih bunda-bunda, ya, ada jerawat dikit, aduh, ya pusingnya minta ampun. Enggak apa-apa, itu manusiawi. Ya, kalau enggak begitu bukan bunda-bunda namanya, ya, ayah-ayah. Ya, kita aja laki-laki kadang masih, ya, memperhatikan kok penampilan. Enggak apa-apa, itu bagian dari tabiat manusia. Tapi maksud saya di sini adalah jangan terlalu memperhatikan zahir kita sampai melupakan, ya, penampilan batin kita yang nanti jadi standar tolak ukur kita untuk menghadap Allah. Nanti kita menghadap Allah itu bukan bawa fisik ini, ya. Dalam artian fisik ini nggak akan menolong kita nanti di akhirat. Sebagaimana harta kita, anak keturunan kita, kalau kita tidak, ya, menggunakan itu semuanya sebagai wasilah taat kepada Allah, jadi sia-sia di sisi Allah, ya. Justru nanti akan menyeret kita, membinasakan kita nanti di hari akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya.
Dayat ini di sini ada colokan, pakai warna putih itu. Baik. Nah, teman-teman sekalian yang saya cintai dan dimuliakan Allah, maka zuhud ini salah satu pembahasan yang tidak lepas daripada kehidupan para sufi. Karena begitulah salah satu cara mereka untuk melepaskan belenggu yang ada di dalam hati kita sebagai seorang manusia, ya, yang biasanya itu secara manusiawi kita itu suka senang dengan yang namanya dunia, ya. Bahkan Rasulullah sendiri itu bagian dari tabiat basyariah manusia, ya. Makanya karena itu adalah tabiat kita sebagai manusia yang senang dengan dunia, Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam Al-Qur'an, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatirin ila akhiril ayat. Bahwasanya dihiaskan atau diperindah, ya, pada pandangan manusia terhadap dunia, ya, wanita, ya. Jadi kita laki-laki normal itu kalau lihat yang bening-bening, ya, tertarik, wajar, manusiawi, ya. Kalau diet masih aman berarti, ya. Ya, masih normal. Khalis? Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Alhamdulillah masih normal berarti. Yang bahaya itu kalau udah lihat akhwat terus nggak tergoda, kan bahaya. Jangan-jangan malaikat lagi. Iya. Wajar, berarti masih manusia. Nah, tapi Allah itu cemburu. Allah itu sengaja menciptakan kita sebagai manusia. Tujuannya apa? Sebagaimana disebutkan oleh Syed Abdul Qadir Jilani, untuk lima'rifatihi. Allah itu sengaja menciptakan kita supaya dia dikenal. Maka Allah cemburu kalau ada manusia, hambanya, yang di dalam kolbunya ada selain namanya. Allah nggak mau. Allah nggak suka. Allah hanya ingin namanya itu hanya ada di dalam kolbu kita dan nggak ada yang lain. Silakan masuk. Maka ada mujahadah, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian itu diajarkan secara turun-temurun dari para aulia, para asfiya, ya, berupa konsep zuhud, ya. Nah, tapi kita nggak boleh salah faham tentang zuhud ini, ya, karena banyak orang salah faham tentang zuhud, baik yang ekstrim kiri maupun yang ekstrim kanan, ya. Orang-orang yang menolak zuhud yang ekstrim kiri, mereka mengatakan Islam atau khususnya para sufi itu mengajarkan kemalasan, ya, seolah-olah nggak ada lagi motivasi dunia sehingga nggak mau bekerja dan sebagainya. Orang-orang yang ekstrim kanan beda lagi, ya. Saking mereka ingin menerapkan zuhud, ya, mereka hanya terfokus kepada penampilan fisik, seolah-olah zuhud itu hanya menampilkan pakaian yang lusuh, yang compang-camping dan sebagainya, dan mereka mengira bahwa itu zuhud. Padahal zuhud, konsep zuhud tidak seperti itu, ya. Zuhud yang hakiki sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama kita dari beberapa definisi yang ada, saya coba membawa satu definisi yang ini saya rasa paling bagus sekali daripada definisi zuhud, yaitu kata para ulama kita, zuhud itu apa? Tafrighul qalbi min hubbid dunya wa syahwatiha wa imtila'uhu bi hubbillahi wa ma'rifatihi. Ya, zuhud itu adalah mengosongkan hati dari cinta terhadap dunia dan segala kenikmatannya, ya, dan menggantinya dengan cinta kepada Allah dan ma'rifat. Jadi kalau kita tulis definisi daripada zuhud, hapus dulu, kusai. Mana spidol tadi yang warna hitam? Jadi kalau konsep zuhud, definisi zuhud yang disampaikan oleh para ulama kita, zuhud adalah pertama tafrighul qalb, ya, tafrighul qalb, mana tadi, min hubbid dunya, ya, tafrighul qalbi min hubbid dunya, ya, mengosongkan hati daripada cinta kepada dunia. Nah, terus apa lagi? Wamtila'uhu bimahabbatihi wa ma'rifatihi,
ya, dan mengisi setelah mengosongkan daripada cinta terhadap dunia dan segala kesenangan-kesenangan dunia, diganti dengan apa? Wamtila'uhu, diisi dengan apa? Cinta kepada Allah dan kenal kepada Allah. Itu hakikat zuhud. Jadi zuhud itu bukan soal penampilan, ya, bukan soal pakaian yang lusuh, bukan soal penampilan sederhana, bukan itu zuhud yang hakiki. Tapi zuhud yang hakiki adalah ini nih, mengosongkan kolbu kita daripada cinta kepada dunia. Itulah hakikat dari zuhud. Ya, walaupun memang ya sebagian para ulama kita, ya, mereka di sini sebagaimana yang disebutkan oleh Sidi Abdul Qadir Jilani juga, beliau menyebutkan, kalau kita di sini coba baca ya. Qala al-musannifu rahimahullah, kata beliau, jadi setelah ala tala syaukul abrari ila liqai, kata beliau, wa amma libasuhum fa'ala thalathati aujuh. Jadi beliau berbicara tentang pakaian di sini, halaman 38 ya, di baris pertengahan. Adapun pakaian para sufi, kata beliau, pertama itu bagi para mubtadi, para pemula, ya. Dan ini memang cuma wasilah teman-teman sekalian ya, mengajarkan kepada kita untuk tidak cinta dunia. Maka di dalam kurikulum tasawuf itu, jadi di dalam tasawuf itu ada kurikulum sama seperti sekolah, ya. Nah, salah satu kurikulum bagi para pemula, karena memang pintu masuk setelah kita banyak-banyak taubat kepada Allah, ya, ingin memasuki dunia tasawuf, ajaran tasawuf, maka yang harus kita perhatikan adalah soal ini, zuhud, ya. Maka para ulama kita membuat kurikulum wasilah supaya kita itu, hati kita tidak terpaut cinta kepada dunia, maka dibuatlah untuk berpenampilan yang sederhana, dengan memilih pakaian-pakaian yang sederhana, pakaian-pakaian yang membuat kita untuk tidak cinta dunia, ya. Kan biasanya kalau kita memilih pakaian sederhana, biasanya juga dengan itu berharap hati kita juga tidak condong kepada pakaian, kepada materi dan sebagainya, ya. Walaupun sejatinya bukan itu konsep zuhud. Konsep zuhud yang sebenarnya yang ini kita sebutkan. Tapi ini cuma wasilah. Makanya kata beliau apa? Bagi pemula, ya, dianjurkan untuk memakai pakaian sauful ghanam. Maksudnya pakaian dari bahan dasar wool, ya. Kan domba itu punya bulu, ya. Bulunya itu kan bisa dijadikan sebagai pakaian. Nah, untuk pemula pakai pakaian yang seperti itu dulu, ya. Pakaian yang seperti ini pakaian yang harganya ya mungkin harga-harga inilah, ya. Harga murah meriah, ya. Pakaian yang bisa didapatin, atau pakaian sejuta umat, ya. Ya, semua orang bisa beli. Ya. Malah justru sekarang kebalik, ya. Iya. Ya, itulah dunia, ya. Kebolak-balik. Nah, baru kemudian setelah itu kalau kita sudah mulai nyaman dengan itu dan sudah terbiasa dan hati kita sudah mulai terlepas daripada ikatan belenggu dunia, baru tuh mulai masuk kepada pakaian yang boleh, ya, jenis, jadi maiz itu jenis domba yang muda, ya. Kalau ghanam itu lebih kecil, kalau maiz itu mulai domba yang muda, mulai dewasa, ya. Nah, ini udah pertengahan. Adapun yang sudah sampai, biasanya sudah bebas pakaiannya. Walaupun ada beberapa pendapat, ya, di antara beberapa pendapat para ulama kita, walaupun bagi mereka yang sudah sampai, ya, tetap mempertahankan pakaian itu. Cuman yang unik ini yang di pemula, ada sebagian para ulama kita memilih untuk menggunakan pakaian yang tambal-tambalan dengan beberapa warna, dan itu masih dipertahankan di beberapa zawiyah sampai sekarang, di beberapa tempat thariqah, ya, ada zikir di situ dan sebagainya yang diajarkan thariqah. Di antaranya itu ada terkenal di daerah Maghrib, thariqah Kurkuria namanya, atau Karkuria, ada di YouTube, antum bisa lihat, ya, di daerah Maghrib, ya, Maroko kalau nggak salah, ya. Itu thariqah Karkuria namanya. Nah, itu pakaiannya unik, tambal-tambalan, ada yang warna merah, kuning. Jadi pakaiannya itu tambalan-tambalan gitu.
Dan itu memang dulu pernah dipraktekkan oleh Sayyidina Umar, ya. Dan thariqah mereka mu'tabar, ya. Buktinya masih ada sampai sekarang. Nah, ila akhirih, ya, sampai seterusnya, ya. Cuma yang jelas sebenarnya tujuan daripada pakaian ini, ya, pakaian yang mereka gunakan ini tujuannya sebenarnya itu untuk zuhud, ya. Jadi itu yang sebenarnya yang ingin dicapai daripada kita menggunakan pakaian-pakaian ini. Ini hanya wasilah aja. Adapun zuhud yang hakiki sebenarnya bukan di penampilan, bukan di zahir itu, tapi di dalam qalbu, ya. Makanya ada satu statement para ulama kita, para wali yang sangat unik, ya. Kata beliau apa? Beliau pernah mengatakan, saya tulis di sini, laisa zuhud an tatrukat dunya min yadika wa huwa fi qalbik. Zuhud yang sebenarnya itu bukan zuhud kamu meninggalkan dunia tapi di dalam hatimu masih ada dunia. Jadi bukan engkau melepaskan dunia dari tanganmu tapi di dalam hatimu masih ada dunia. Tapi zuhud yang sebenarnya kata beliau apa? Wa innamaz zuhdu an tatrukaha min qalbika wa huwa fi yadik. Jadi zuhud yang sebenarnya ketika engkau melepaskan hatimu dari belenggu dunia walaupun dia masih ada di tangan kita. Itu zuhud yang hakiki, zuhud yang sebenarnya. Itulah yang zuhud, ya, yang dimaknai sebagai zuhud yang sebenarnya. Jadi zuhud yang hakiki, ya, adalah kita meninggalkan belenggu dunia, melepaskannya dari hati kita walaupun dia masih ada di tangan kita. Jadi bagi para al-arif billah, orang-orang yang ingin kenal Allah, nggak ada urusan dengan dunia. Karena kan kita masih hidup di dunia, berarti kita masih dituntut untuk bekerja, ya, menjadikan itu sebagai wasilah untuk dekat kepada Allah. Nggak jadi masalah. Bekerja itu tidak mengganggu, ya, rutinitas seorang arif billah, ya. Kalau dia sudah kenal Allah, ya, dia nggak terganggu dunia itu, ya. Baginya dunia itu hanya wasilah, ya, dan sebagainya. Nah, jadi sampai di sini paham ya teman-teman sekalian. Jadi zuhud itu bukan kita pakai pakaian compang-camping. Buat apa kita pakai pakaian compang-camping tapi di dalam hati kita setiap hari, setiap saat masih ada dunia, ya. Coba kalau aneh kayak si fulan, menghayal halunya tinggi, ya. Dan setiap saat, ya, mencela orang kaya. Oh, si fulan itu hartanya haram. Sejak kapan ente tahu hartanya haram? Ya, bilang aja iri, ya. Gimana? Iri bilang bos, kan? Ya. Kalau iri bilang, ya. Jadi itulah, ya, yang sebenarnya zuhud, ya. Zuhud itu bukan soal penampilan. Tapi kalau kita ketemu ada orang yang pakaiannya lusuh, yang seolah-olah dia, ya, zuhud, ya, dengan menampilkan pakaian yang sederhana seperti itu, ya, kita husnuzon aja, asalkan selama dia tidak mencela orang-orang kaya. Kalau dia sudah mencela orang kaya, offside, berarti ente bukan zuhud, ya, lagi kebetulan aja takdir jelek. Nasib. Ya, nasibnya lagi susah, ya. Fa'amalul mubtadi mutalawinun bil hamidati wadh dhamimati. Makanya, nah, ini masih ada sangkut paut dengan pakaian tadi. Kenapa pakaian bagi para pemula itu kadang compang-camping atau kadang tambalan-tambalan itu untuk, ya, sebagai tanda alarm pengingat, ya, bagi kita yang masih amalan kita masih bercampur antara kebaikan, keburukan, amalan terpuji dengan amalan tercela dan sebagainya. Ya, sedangkan pertengahan wa amalul mutawassit, ya, bagi mereka yang sudah masuk, ya, dengan pakaian yang mungkin tadi pakaian yang lebih keren, ya. Ya, mutalawinun bi alwanil hamida, ya, mithlu nurus syari'ah wat tariqah wal ma'rifah falibasuhum mutalawinun, ya, mithlul bayad waz zurqa wal khadra. Nah, adapun bagi yang mutawassit ini pakaian mereka sudah mulai warnanya udah mulai kurang, ya. Di sini disebutkan ada warna putih, ada warna biru, ada warna hijau.
Nah, dan sampai sekarang antum kalau cari di internet tuh yang tadi aneh bilang Thariqah Qurquriyah, ada antum lihat tuh. Dan mereka yang paling disiplin soal pakaian ini. Ya, saya lihat di antara banyak Thariqah yang masih menjaga tradisi pakaian simbol ini, mereka tuh Thariqah Qurquriyah. Ya. Adapun selain itu sudah nggak ada. Ya, paling simbolnya satu aja, satu warna. Kalau bukan putih, hitam. Ya, atau hijau, ya. Tapi biasanya paling banyak putih, ya. Makanya sebelum masuk ke beberapa Thariqah, mereka mempersiapkan, menyuruh para murid itu, para salik untuk menyiapkan pakaian atau apa namanya itu yang sering dipakai untuk kain kafan, mohon maaf lupa, kain kafan ya. Disuruh disiapin itu kain kafan, dan itu memang anjuran di antara kurikulum yang disebutkan oleh para ulama kita ya. Adapun bagi yang sudah wusul, udah sampai, udah masuk kepada ma'rifat ya, sudah nggak fokus lagi kepada nafsiyah, biasanya pemilihan warna itu udah satu warna aja, kadang warna putih atau kadang warna hitam ya. Putih sebagai simbol nur cahaya, hitam sebagai simbol kegelapan, mewakili kesadaran dia bahwa dia orang yang berdosa. Jadi kalau antum ketemu orang yang suka pakai warna hitam, ya jangan tuduh dukun ya, bang dukun doang yang pakai hitam ya. Orang-orang al-arif billah yang tahu tentang simbol-simbol warna itu ada sirnya, ada rahasianya. Ya, putih itu ada rahasia, ya hijau ada rahasianya, termasuk hitam ada rahasianya. Dan salah satu di antara kegemaran Rasulullah ya, yang mungkin sedikit diceritakan di dalam riwayat ya, ada, tetapi sebagian ya mohon maaf ya, seperti Wahabi itu menyembunyikan riwayat ini. Kenapa? Karena ternyata yang masih menjaga pemilihan warna Rasulullah ini orang-orang Syiah ya. Makanya orang-orang Syiah suka pakai warna hitam. Imamah mereka warna hitam, jubah mereka warna hitam. Ya, itu sebenarnya bentuk cinta mereka kepada Rasulullah. Karena memang Rasulullah itu senang juga dengan warna hitam, selain warna putih dan warna hijau. Beliau itu pernah ya dalam beberapa momen itu ya untuk menyambut tamu, dan juga beberapa kali memakai warna hitam, baik warna imamahnya maupun warna jubah. Ya, Rasulullah senang itu. Makanya di sini disebutkan dan disinggung oleh beliau. Ya. Makanya kata beliau di sini, setelah kita lewatin yang lain, ya, kata beliau wa kadza libasuhum la yaqbalul alwan mithlus sawat. Ya, dan juga di antara pemilihan warna orang-orang yang sudah arif billah, orang-orang yang sudah mengenal Allah, yang sudah usul, biasanya mereka milih satu warna aja, dan di antaranya adalah warna yang ini nih, hitam ya, yang tidak menerima warna yang lain, yaitu warna hitam. Nah, sirnya apa? Rahasianya apa? Ternyata itu nanti di akhirat ya. Yauma la yanfa'u malun, enggak bermanfaat harta kita yang kita banggakan, yang kita kumpulkan mati-matian dari hidup sampai mati. Kita kumpulkan, dia enggak bermanfaat kalau kita tidak wasilahkan untuk taat kepada Allah. Wala banun, apalagi anak keturunan. Kalau kita tidak ngajarin mereka untuk kenal Allah, ya sia-sia ya, malah justru nanti jadi musuh kita di akhirat ya. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat nanti, yang akan menyelamatkan kita nanti adalah hati kita sendiri ya. Tergantung seberapa bersih ya hati kita, sebesar itulah nanti kita akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kita menjaga, memperhatikan masalah taharah, kebersihan. Tapi bukan sekedar kebersihan zahir ya, yang lebih penting adalah kebersihan batin. Dan yang paling ideal adalah ketika kita bisa menjaga kedua-duanya, kebersihan zahir dan juga kebersihan batin. Karena kebersihan batin itu juga bisa terlihat daripada kebersihan zahir ya. Kita bisa tahu bahwa orang itu bersih dalam rumahnya kalau kita bisa lihat, misalnya ya, kita bisa lihat dia ya, bagaimana keseharian dia. Kan ada salah satu kajian psikologi, kita bisa lihat tuh kepribadian orang dengan penampilan dia. Kalau dia kurang memperhatikan kebersihan dirinya, kebersihan penampilannya dan sebagainya,
Ya kadang sulit juga kita untuk memastikan apakah makanan yang dia jual, misalnya kalau ada penjual nih ya, jual makanan, antum mau nggak beli makanan dia? Mohon maaf ya, kita lagi nggak menyinggung ini, mohon maaf ya. Kukunya aja udah panjang, hitam-hitam lagi. Kira-kira bisa nggak kita memastikan bahwa makanan yang dia jual itu juga bersih, higienis? Kita pasti jaga-jaga juga. Waduh, lihat kukunya udah, aduh, jadi hilang selera makan. Ya, itu membuktikan bahwa terkadang penampilan zahir itu juga, kebersihan zahir itu juga menunjukkan apa yang ada di dalam. Makanya salah satu di antara kebiasaan para sufi, mereka itu sangat menjaga penampilan zahir, sangat menjaga kebersihan zahir. Ya, orang-orang sufi itu masya Allah ya. Kalau kita kan suka film, beda ya, beda frekuensi. Para sufi itu benar-benar disiplin ya. Kalau kita setiap sholat hanya wudu, ya mereka lebih daripada wudu ya, mandi ya, kurang cukup dengan wudu ya, menandakan bahwa mereka benar-benar menjaga yang namanya kebersihan. Karena kebersihan itu an-nazafatu minal iman ya, atau syatrun minal iman, bagian dari iman. Maka mereka menjaga yang namanya kebersihan ya. Nah, ini sedang menegur kita nih yang suka terlalu menjaga fashion ya, terlalu menjaga yang zahir sampai lupa untuk menjaga kebersihan batin. Makanya kata beliau apa? Fattaharatu ala naw'ain. Jadi kebersihan itu ada dua ya. Tahara terbagi menjadi dua. Yang pertama kata beliau taharatuz zahir, yang zahir, dan yang kedua yang batin. Yang zahir ini juga terbagi menjadi tiga ya, sebagaimana yang kita kenal dalam kajian fikih. Pertama ya dengan wudu ya, kemudian mandi, yang ketiga adalah tayamum. Nah, ini kan cara-cara kita membersihkan zahir kita ya. Dan zahir ini juga ya, yang harus kita bersihkan selain yang fisik kita atau anggota wudu, juga yang harus kita perhatikan, oh bukan zahir, nanti kita masuk ke, itu udah masuk ke batin ya. Nah, fataharatuz zahir tahsul bima'is syariah ya. Dengan zahir ini ya, kita bisa membersihkan dengan wasilah ma'us syariah ya, dengan wasilah air yang namanya syariat ya. Kita bisa membersihkan zahir ini ya dengan wasilah menjalankan perintah Allah yang zahir-zahir, menjalankan sholat, menjalankan puasa, bersedekah dan sebagainya ya. Itulah cara kita untuk membersihkan zahir kita. Makanya ya, di dalam salah satu riwayat kan ada kisah ya, seorang sahabat itu. Jadi jangan bayangkan bahwa sahabat itu yang hidup bersama Nabi sudah nggak terjatuh ke dalam maksiat. Justru cobaannya makin besar ya, makin berat. Kenapa? Karena mereka bersama Rasulullah ya. Tanggung jawab moralnya lebih besar ketimbang kita yang sudah jauh waktunya, udah jauh zamannya nggak ketemu Rasulullah. Kalau bermaksiat wajar ya. Kenapa? Karena kita jauh dari Rasulullah. Kalau mereka para sahabat Nabi, tanggung jawab moralnya besar ya. Makanya para sahabat Nabi itu nggak pernah menganggap dosa itu kecil, semuanya besar, karena yang mereka lihat adalah Allah. Beda dengan kita ya, saking bebalnya kolbu kita. Tapi justru umat akhir zaman ini yang disenangi sama Rasulullah, yang paling dirindui sama Rasulullah, karena unik-unik. Ada Bang Fajar apalagi Kholis ya. Saking dirindui oleh Rasulullah itu sampai membuat para sahabat Nabi cemburu. Ya Rasulullah, bukankah kami ikhwanukum? Bukankah kami ini saudara kamu? Enggak, bukan kalian. Kalian itu ashabi. Kalian itu sahabat-sahabatku. Tapi keluargaku itu nanti ya, saudara-saudaraku itu nanti. Mereka yang enggak pernah ketemu aku, tapi mereka rindu kepadaku. Mereka beriman kepadaku. Gimana coba ya? Rasulullah SAW itu paling rindu nih umat kita di akhir zaman ini, yang paling bebal ya, rindu Rasulullah ya. Makanya wajar unik-unik umat akhir zaman ya. Kalau lagi sholawatnya pun unik-unik ya, sambil apa,
Salatullah, sambil goyang. Itulah uniknya. Ya, itu yang dirindui sama Rasulullah. Unik-unik umat akhir zaman. Jadi ya biasa-biasa aja melihat, nggak usah apa berurat-uratan, nggak usah terlalu sok soleh, sok suci. Ya, jangan sampai orang yang kita hina, orang yang kita caci maki, yang kita katakan syirik, ya, bid'ah dan sebagainya, justru mereka yang dirindui oleh Rasulullah. Ini biasa-biasa aja. Memang udah unik-unik ya umat akhir zaman ini. Ya. Ya, suatu ketika sahabat ini, ya dia namanya itu Nabhani At-Tammar. Ya, si sahabat ini Nabhani At-Tammar. Kenapa dikatakan At-Tammar? Karena pedagang kurma. Ya. Dan sahabat ini memang punya paras yang ganteng. Selain ganteng, jago jualan, jago bisnis. Punya toko kurma. Ya, suatu ketika dia jualan kurma, datang akhwat. Ya, biasa bunda-bunda kalau lihat ya yang ganteng-ganteng juga ya merapat. Ya, apalagi ya tajir ya. Datanglah si akhwat yang jomblo, kebetulan sama-sama jomblo. Udah, ya terjadilah yang terjadi, tapi nggak sampai berzina. Cuman ya seperti orang lagi pacaran, pegang-pegangan, ciuman dan sebagainya. Tapi si sahabat Nabi ini, karena beliau hidup bersama Nabi, menganggap bahwa nggak ada yang kecil di hadapan Allah, nangis, ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hamba telah berzina. Emang apa yang ente lakukan? Ya tadi ada akhwat begini-begini. Oh itu mah nggak berzina namanya. Ya. Tapi hamba ini kotor ya Rasulullah, tolong dibersihkan. Ya udah, dipanggil sama Rasulullah, ente wudu. Ya. Diajarin wudu, setelah itu ayo sama-sama sholat. Ya. Itu cara Rasulullah. Ya. Sayangnya Rasulullah kepada ya kita. Jadi cara membersihkan dosa zahir sebenarnya cukup dengan begitu tuh. Ya. Jadi jangan pernah menganggap remeh, jangan pernah menganggap rendah umat Rasulullah yang di akhir zaman ini. Kalau dia berdosa, sekali dia berdosa dan bertobat kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah mengganti semua dosa-dosa dia itu dengan pahala. Ya. Jadi jangan pernah merendahkan, jangan pernah melihat dengan pandangan rendah ya umat Rasulullah yang sedang diuji dengan dosa. Bisa jadi dia nanti justru menjadi hamba Allah yang paling istiqomah. Kita nggak tahu, ya. Nah, makanya cara membersihkan dosa-dosa zahir ya dengan menjalankan syariat. Insya Allah udah bersih. Ya, insya Allah Allah ampuni dosa kita. Tapi ingat, dosa yang paling berat. Makanya kata beliau apa? Wa taharatul batin. Ini yang paling sulit. Ya. Membersihkan batin kita. Ya. Karena coba kita lihat, semua dosa-dosa besar itu berawal dari dosa kolbu. Syirik itu dosa apa? Dosa besar. Berawal dari apa? Dari hati, pengkhianatan hati kita kepada Allah. Ya. Bukan soal gerakan ibadah. Makanya para ulama kita tidak mengkategorikan sujud, sekedar sujud itu ibadah. Orang kalau cuma sekedar taruh kepala di lantai itu belum dikatakan ibadah. Ibadah nggak mesti harus sujud. Memang sujud itu adalah bagian dari rangkaian gerakan ibadah. Tapi dia nggak berdiri sendiri. Sesuatu dikatakan ibadah sampai ada satu hal yang terpenuhi. Apa itu? Soal keyakinan. Ada orang yang beribadah kepada selain Allah walaupun nggak mesti harus sujud. Dia berdiri begini, tapi dia yakin bahwa dengan berdiri, dia berdiri kepada sesuatu misalnya. Dengan berdiri itu dia menganggap bahwa ini adalah ibadah. Dan dia menganggap yang dia ibadahi itu adalah sesuatu yang pantas untuk diibadahi. Jadi ini soal keyakinan. Maka dia sudah syirik. Nggak mesti dia harus taruh kepalanya di lantai baru dikatakan syirik. Nah makanya ini yang dikritik oleh para ulama kita terhadap konsep Wahabi yang mengatakan bahwa sekedar lewat di depan orang tua agak membungkuk dibilang syirik. Ya, ruku kepada selain Allah. Syarat ruku itu apa? Ruku itu ibadah, harus terpenuhi syaratnya. Syaratnya itu soal keyakinan. Gitu. Kalau sekedar sujud itu dikatakan syirik, dikatakan ibadah, kenapa Nabi Yusuf ya atau orang tua Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub sujud kepada Nabi Yusuf ketika sampai ke Mesir pertama kali ketemu dengan Nabi Yusuf? Itu karena kedua orang tuanya sujud di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kalau seandainya sekedar sujud itu dikatakan ibadah, ya,
maka Allah berarti yang pertama kali mengajarkan syirik, ya, yaitu Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini membuktikan bahwa sekedar sujud belum dikatakan ibadah. Sesuatu dikatakan ibadah, ya, itu ibadah ketika sudah masuk syaratnya apa itu? Keyakinan. Gitu. Walaupun nggak sujud tapi kita meyakini sesuatu itu sebagai Tuhan, udah syirik, kita udah musyrik, ya. Nggak mesti harus sujud. Ya, kurang lebih seperti itu. Wa taharatul batin tahsul bima'it taubah. Nah, ini yang kita bilang, ya, untuk, ya, membersihkan kolbu kita, untuk membersihkan yang batin ini, maka harus kita bersihkan dengan air taubat. Nah, teman-teman sekalian, kita udah pernah menjelaskan tentang konsep taubat, tapi nggak apa-apa kita ulangi. Jadi taubat itu, ya, secara bahasa ar-ruju', ya, kita kembali, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang harus kita perhatikan ketika kita hendak taubat kepada Allah, ya. Dua syarat yang harus kita perhatikan. Pertama, ya, syarat yang pertama namanya al-inabah, ya. Al-inabah ini rasa takut kita kepada Allah, ya, pada saat kita sedang atau setelah bermaksiat kepada Allah, ya. Bisa saja ketika kita bermaksiat kemudian Allah singkap aib kita. Bisa saja ketika kita sedang bermaksiat kepada Allah, Allah buka semua aib kita, Allah azab kita, ya. Jadi ketika kita hendak bertobat, ya, pondasi ini yang harus kita perhatikan, ya. Yaitu tadi, ya, al-inabah. Dan yang kedua adalah al-istitabah atau al-istijabah, bukan al-istitabah, al-istijabah. Itu perasaan malu kepada Allah, ya. Kita malu kepada Allah karena yang kita maksiati ini adalah Maha melihat, ya, Maha meliputi, ya, yang dimanapun kita berada, dimanapun kita bermaksiat, bahkan tidak ada satupun yang melihat kita, Dia melihat kita. Maka kita harus malu kepada Allah, ya, sebagai bentuk syarat taubat kita kepada Allah, ya. Karena dari rasa malu itu, ya, al-istijabah ini nanti lahir penyesalan. Makanya dua pondasi ini sangat penting dalam bab taubat. Karena dari dua ini nanti lahir tuh, ya, rukun-rukun taubat yang lain. Seperti apa? Penyesalan, ya. Kita kalau bertobat tapi nggak ada penyesalan, batal tobat kita. Berarti itu belum sungguh-sungguh, ya. Karena awal dari taubat itu adalah penyesalan. Maka orang yang tidak ada rasa menyesal ketika dia bermaksiat, ketika dia tergelincir, ya, berarti belum pantas dia untuk taubat kepada Allah. Tetapi ingat teman-teman sekalian, ketika kita sedang bermaksiat atau setelah bermaksiat, terus ada rasa penyesalan di dalam hati kita, ya, maka dari rasa penyesalan itu sudah terhitung kita taubat kepada Allah, ya. Beda dengan orang yang gak ada rasa menyesal, walaupun lisannya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, tapi gak ada penyesalan dalam hatinya, belum terhitung taubat, ya. Dia masih tobat sambal namanya, ya. Tapi kalau sudah muncul penyesalan, kita menyesal, ya, ada rasa menyesal ketika sedang bermaksiat dan setelah bermaksiat, maka kita langsung ditaubatkan kepada Allah, ya. Jadi itu sudah terhitung taubat dan dosa kita langsung dihapus oleh Allah. Karena itu terhitung taubat. Walaupun kita setelah itu, habis itu bermaksiat lagi, enggak ada urusan. Yang penting kita udah tobat dengan dosa itu, ya. Dan tanda taubat kita itu menyesal tadi. Walaupun nanti kita akan sebutkan syarat taubat, ya. Hapus dulu, Kuseri. Jadi syarat yang harus kita penuhi, tadi dua pondasi yang harus kita jaga, ya. Pertama al-inabah, kedua al-istijabah. Nah, ini syarat taubat, ya. Syarat taubat, ya. Pertama adalah penyesalan. Kedua apa? Setelah penyesalan, kemudian meninggalkan maksiat itu, ya. Maksiat. Walaupun besok ngulang lagi, ya kita nggak tahu, namanya takdir Allah, ya. Cuma yang jelas saat itu, ya, harus kita munculkan di dalam kalbu kita ini syarat-syarat taubat. Pertama penyesalan, kedua
meninggalkan langsung maksiat itu. Yang ketiga, ya berazam untuk tidak mengulangi, ya. Berazam untuk tidak mengulangi. Ini kalau berkaitan dengan hak Allah. Ya, kalau berkaitan dengan hak manusia, ditambah oleh para ulama kita yang keempat, kalau kita pernah, ya, bermasalah dengan manusia, kita pernah ngambil hartanya, kita pernah menzolimi dia, ya, dengan mengambil hartanya dan sebagainya, maka syarat taubatnya mengembalikan itu semuanya, ya, mengembalikan itu semuanya kepada pemiliknya, mengembalikan, ya. Dan syarat terakhir adalah, ya, kita meninggalkan teman-teman lama kita, ya, yang selalu mengajak kepada kemaksiatan. Bukan kita membenci mereka, bukan kita merasa suci, bukan. Tapi ini bagian dari syarat taubat. Allah melihat kesungguhan kita, ya. Bagian dari kesungguhan kita, apakah kita benar-benar taubat, taubatan nasuha atau taubat sambal, ya. Ini, ya, bagian taubatan nasuha, kita meninggalkan teman-teman lama kita, ya. Sebagaimana di dalam riwayat dikisahkan yang pembunuh 100 orang itu, ya. Dia dinasihati oleh malaikat untuk meninggalkan, bukan malaikat tapi orang yang arif billah. Ketika dia ketemu dengan ahli ibadah, dia bertanya, "Hei fulan, apakah dosaku ini, saya sudah membunuh 99 orang, apakah dosaku ini akan diampuni oleh Allah?" "Enggak, ente gak diampuni," ditebas jadi 100. Nah, ini keutamaan, ya, antara ahli ibadah dengan orang arif billah, ya. Katanya, wah, gawat, udah ini genapin aja 100 katanya, ya. Akhirnya dia pergi ke arif billah yang terkenal, minta pendapat, minta nasihat. "Ya fulan, wahai Tuhan, apakah dosa saya diampuni oleh Allah? Saya tadi bunuh 99 orang, tapi saya ketemu dengan si fulan, karena dia bilang dosa aneh nggak diampuni, ya udah aneh genapin aja." Siapa bilang dosa ente bisa diampuni kok, ya. Bagi Allah dosa ente itu hanya ujung kuku, ya, dengan luasnya ampunan Allah. Oh, berarti dosa aneh bisa diampuni? Bisa, sangat bisa. Tapi ada satu syarat, apa? Tinggalkan kampung ente, ya. Tinggalkan kampung kamu, pergi ke kampung sebelah tuh, ya. Supaya apa? Supaya, ya, tidak terulang itu memori dulu ketika dia membunuh. Karena kan setiap kali dia melewati kampungnya itu terulang kembali tuh momen itu. Jadi dan ya, pengennya daya tarik nafsianya kuat. Nah, makanya ini kenapa kita disuruh menjauh teman-teman kita yang dulu, yang selalu mengajak kemaksiatan. Takut iman kita masih belum kuat, ya, kita baru belajar, proses belajar, ketemu mereka, tarikannya kuat. Sekali-sekali aja, karena udah jadi setan. Ya. Nah, dengan bima taubati wat talqin, dengan bertalaki kepada guru. Nah, jadi kalau antum udah ketemu guru, jangan jauh-jauh dari guru. Ini karena ini salah satu syarat untuk membersihkan batin kita. Karena kadang sekedar ketemu guru, melihat wajah guru, itu udah nge-charge lagi. Jadi sekedar lihat guru itu udah ada kalam masuk, ya. Semangat lagi untuk kita untuk ibadah, semangat lagi kita untuk zikir, ya. Itu salah satu kelebihan daripada berguru, ya. Ketemu langsung, bukan sekedar lihat YouTube, ya. Karena YouTube itu hanya mentransfer wawasan, tapi belum bisa mentransfer rasa. Ya, kalau ketemu guru itu dapat ilmu, dapat rasa, ada rasa yang masuk, ya, semacam semangat baru kita untuk bisa beribadah, untuk bisa lebih banyak zikir, ya. Beda rasanya, antum bisa ngerasain, ya. Dan bagaimana lagi wa tasfiyatu. Nah, dan dengan tasfiyah, ya, dengan membersihkan, bermujahadah, membersihkan akhlak buruk kita, ya. Harus kita lawan, ya. Harus kita lawan. Membersihkan batin kita, ya, bermujahadah, bersungguh-sungguh, ya. Dengan apa? Dengan berzikir, ya, banyak zikir, ya. Sempatkan waktu, ya. Walaupun cuma setengah jam, 10 menit, 15 menit, itu lebih dari cukup untuk membersihkan. Yang penting kita istiqomah, ya. Membersihkan kolbu kita. Wasulukut tariq, ya, dan bersuluk. Memang kita harus, ya, mengkhususkan dalam waktu sehari itu ada waktu-waktu khusus kita bersendirian dengan Allah.
Ya, jangan kita pakai 24 jam untuk dunia. Ya, harus kita sisakan waktu kita. Harus kita berikan waktu khusus. Ya, kita bersama Allah. Ya, sesibuk apapun kita, harus kita sempatkan karena ini kebutuhan rohani. Ya. Kadang kita zolim. Ya. Giliran kebutuhan zahir, lapar dikit, haus dikit, kita responsif, langsung nyari makan. Giliran rohani kita yang sedang kelaparan, giliran kolbu kita yang sedang kehausan, kita nggak berikan langsung dia makanannya, kita nggak berikan langsung minumannya. Kadang kita zolim. Ya, sedangkan diri kita ini bukan cuma zahir, terdiri juga batin. فإذا انتقض وضوء الشريعة بخروج النجس يجب تجديد الوضوء كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya, sebagaimana apabila wudu kita yang secara syariat itu yang kita jaga batal dengan keluarnya bikhurujin najas, ya, dengan keluarnya najis atau kita berhadas, maka wajib bagi kita untuk mentajdid wudu kita sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jaddadal wudu'a jaddadallahu imanahu. Siapa yang mentajdid, memperbaharui wudunya, ya, menjaga wudunya secara zahir, maka Allah akan senantiasa menjaga kestabilan imannya. Ya, ini salah satu keutamaan menjaga wudu, ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, kalau antum belum bisa menjaga istiqomah dengan amalan-amalan yang besar, sholat tahajud, sholat witir, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, ya, antum belum bisa menjaga itu, belum bisa istiqomah sholat puasa sunnah, sholat tahajud dan sebagainya, istiqomahkanlah, jaga ini wudu. Karena salah satu penjagaan Allah kepada seorang hamba dengan wudu, ya, dan juga Allah akan memperbaharui keimanannya. Jadi kalau iman kita lagi goyah, ya, iman kita kurang stabil, ya, jaga dengan ini berwudu. Karena dengan menjaga wudu Allah akan menjaga tuh, ya. Jadi coba istiqomahkan menjaga wudu, ya. Karena dengan menjaga wudu ini juga, ya, Allah haramkan api neraka kepada kita. Ya, kalau seandainya Allah takdirkan kita mati pada hari itu dan kita sedang menjaga wudu, itu haram, neraka nggak berani nyentuh kita, kebakar dia. Ya, ya, atau bisa padam apinya. Dia paling takut sama orang yang jaga wudu, ya, karena takut nanti padam apinya dengan wudu kita, ya. Karena neraka cuma makhluk. Ya. فإذا انتقض وضوء الباطن بالأفعال الذميمة والأخلاق الرضية كالكبر والحقد والحسد والعجب والغيبة والكذب والخيانة, ya. Dan apabila kata beliau, ya, sebagaimana tadi wudu zahir kita harus perbaharui ketika kita batal, pun berlaku dengan wudu batin kita. Ketika wudu batin kita batal dengan perbuatan-perbuatan yang keji, akhlak yang buruk seperti sombong, ya, marah, hasad, ya, ujub kepada diri sendiri, bergibah, berbohong, berkhianat, ya, seperti kata beliau, yakni misal, ya, seperti pengkhianatan mata kita melihat kepada yang diharamkan oleh Allah. Ya, kadang kita ini suka berkhianat, ya. Mata kita suka berkhianat, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tahu lirikan mata kita. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mata ini senantiasa, ya, kita zolimi dengan melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita, ya, supaya kita dosa mata kita diampuni oleh Allah dengan berwudu batin. Caranya apa? Taubat, ya. Atau pengkhianatan tangan, atau pengkhianatan kaki, atau pengkhianatan yang dilakukan oleh kedua telinga kita. Ya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Rasulullah, al-ainani tazniyani, kedua mata kita ini bisa berzina. Bagaimana cara dia berzina? Dengan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana wal udhunani, kedua telinga kita juga bisa berzina. Bagaimana cara dia berzina? Mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Fatajdiduhu, ya, maka memperbaharui wudu batin itu bi ikhlasi taubah, dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tadi, an hazihil mafsadat, wa tajdidul inabah, dan memperbaharui lagi inabah kita, ya, penyesalan kita, rasa untuk kembali kepada Allah. Makanya kata beliau apa? Wa tajdidul inabah bin nadam,
dengan senantiasa menyesal, ya, menyesali apa yang kita perbuat, menyesali apa yang kita telah lakukan, maksiat yang telah kita kerjakan. Kita menyesali itu semuanya, ya, karena itu adalah bagian dari wudhu batin untuk membersihkan pengkhianatan mata, pengkhianatan telinga, pengkhianatan lisan kita, ya, dan juga sifat-sifat buruk, ya, yang kita sebutkan di atas. Dengan cara itu, ya, kita membersihkan batin kita, kita mewudhukan batin kita. Juga dengan apa? Istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga wal istighalu biqam'iha minal batin, dan menyibukkan, ya, batin kita dengan menyebut nama Allah, ya, dengan mengisi, ya, mengisinya dengan sifat-sifat yang baik, ya, menggantinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Wa yanbaghi lil 'arif, ya, dan selayaknya bagi para arif billah an yahfadha taubatahu, untuk senantiasa menjaga taubatnya. Maka kalau kita, ya, belum bisa mendahului, melombai, ya, orang-orang soleh dengan ibadahnya, maka minimal kita lombai mereka dengan taubat kita, ya. Kalau kita belum yakin banyak ibadah, kalau kita belum bisa memastikan diri kita mengalahkan ibadahnya ahli ibadah, maka kalahkan ibadah mereka dengan taubat kita kepada Allah. Karena sebagaimana Allah sayang kepada hamba-hamba yang taat kepadanya, juga Allah cinta kepada orang-orang yang selalu merasa berdosa, ya, selalu banyak taubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, jadi sejatinya mutatahhirin di sini orang-orang yang senantiasa memperbanyak taubat kepada Allah. Jadi kalau kita belum yakin, ya, belum bisa memastikan diri kita berada di barisan orang-orang soleh dengan ibadahnya, ya, dengan taatnya, maka pastikan kita berada di belakang mereka, ya, melombai mereka dengan taubat-taubat kita, ya, perbanyak taubat kita kepada Allah, ya. Jadi setiap kita melakukan ibadah, setiap kali kita akan melakukan sholat, jangan lupa dahului, ya, sebelum kita sholat wajib, dahulukan dengan taubat, dahulukan dengan sholat taubat 2 rakaat, ya. Karena apa yang kita cari dari sholat, ya? Kalau kita masih timbangan kita pahala surga, berarti kita belum pantas memasuki hadrahnya para asfiya, para aulia, ya. Berarti kita masih dagang sama Allah. Tapi kalau kita tujuannya hanya semata-mata untuk Allah, ya, maka kita harus sadar, ya, sesempurnanya kita beribadah kepada Allah pasti akan kurang. Maka mulailah ibadah kita dengan taubat, ya, karena kita sadar, ya, bahwa kita belum mampu untuk sempurna di hadapan Allah. Maka sempurnakanlah ibadah kita dengan taubat, karena taubat itu ibarat seperti tambalan yang bisa menutupi kekurangan kita dalam ibadah kepada Allah. Maka sebelum kita memulai apapun itu, ya, ibadah apapun itu, maka mulailah dengan taubat. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud kepantasan kita di hadapan Allah, baru kita ibadah. Jadi sebelum memulai dan sesudah memulai ibadah itu, ya, mulailah dan akhirilah dengan taubat, ya. Sebelum kita memulai ibadah, taubat, istighfar, ya. Dan setelah kita melaksanakan ibadah, kita taubat, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, ya, dari merasa sudah ibadah, dari merasa sudah taat kepada Allah, ya. Itulah makomnya para arif billah. Orang-orang arif billah itu bukan orang-orang yang hanya terkenal dengan ibadahnya, bukan, tapi juga orang-orang yang terkenal dengan taubatnya, ya. Jadi wa yanbaghi lil 'arif an yahfaza taubatahu min hazihil afat fatakunu salatahu tammatan, ya. Maka dengan taubat itu, ya, kita bisa menyempurnakan salat kita, ya. Jadi taubat kita itu adalah tambalan, ya, yang dapat menyempurnakan salat kita, ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz fa wudu'u zahir wa salatuhu muaqqata. Nah, ini yang aneh suka dari beliau ini. Closing beliau apa? Wudu zahir itu, ya, dan juga salat zahir yang kita lakukan terbatas enggak? Terbatas. Cuman 5 waktu doang, ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu sudah ditentukan waktunya, dan yang paling minimal salat wajib yang
Allah perintahkan kepada kita yang harus kita jaga. Paling banter 5 waktu aja. Kita disuruh menjaga sholat, menjaga wudhu. Tapi kata beliau, adapun wudhu batin dan sholat batin, sebagaimana wudhu batin itu ada, ya, sebagaimana sholat zahir itu ada, maka sholat batin juga ada, sebagaimana wudhu batin. Maka sholat batin itu adalah ibadah sepanjang waktu. Ibadah batin, ibadah kolbu itu, ya, kolbu yang harus kita jaga daripada selain nama Allah, ya. Itulah ibadah sepanjang masa, ya. Kita bermujahadah melawan nafsu kita, ya. Itu adalah ibadah sepanjang masa. Jadi jangan pernah, ya, bersedih kalau kita suatu waktu dikalahkan oleh nafsu kita. Harus bangkit, ya. Lawan lagi, mujahadah lagi. Ya, kalau kita tergelincir kepada maksiat, ya, jangan kita berhenti untuk bangkit taubat kepada Allah. Karena itu nilai mujahadah kita. Itulah ibadah sepanjang masa kita, ya. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi dalam ayat ini menegaskan bahwa kita melawan hawa nafsu kita, ya, itu terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau melawan hawa nafsu, ya, kadang menang dan banyak kalah, ya. Jadi nggak usah salahkan, ya, diri kita. Nggak usah salahkan. Kalau kita menyalahkan diri kita kalah dengan nafsu, seolah-olah kita menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan hamba dengan nafsu? Ya. Tapi nikmatin itu semuanya, ya, dengan taubat kepada Allah. Ya, kalau terjatuh kepada maksiat, ya, jangan sampai putus harapan kita kepada Allah. Bangkit lagi, biasa manusia, ya, banyak dosa, banyak salah karena ada nafsu, bangkit lagi, ya. Jangan sampai, ya, berkurang rojak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita tergelincir kepada maksiat, ketika kita harus ditakdirkan oleh Allah bermaksiat kepada Allah, ya, jangan sedih, jangan berkecil hati, bangkit, taubat kepada Allah, sholat 2 rakaat, istighfar 100 kali, selesai. Allah hapus dosa kita. Bahkan sebelum itu malaikat belum catat, ya, karena malaikat itu dia ikut perintah Allah. Ketika seorang hamba berniat untuk melakukan kebaikan, Allah bilang kepada malaikatnya, hei malaikat, catat sebagai satu kebaikan. Ya Allah, protes. Ini hambamu belum bikin. Enggak apa-apa, catat. Ya, makanya kata Rasulullah, ya, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalannya. Ya, niatnya banyak, ya Allah, kalau aneh punya duit, aneh mau bersedekah walaupun gak ada duit sekarang. Ya, kalau ada pulus, aneh mau bawa makanan untuk pengajian Buya, ya, walaupun baru niat. Kan yang penting niat. Allah catat satu, ya, Allah catat satu. Itulah kebaikan Allah kepada kita. Tapi kalau kita terjatuh kepada maksiat, malaikat itu bersahwat, berhasrat untuk nulis dosa. Tapi Allah apakah? Allah tahan. Allah katakan kepada malaikat, hei malaikatku, jangan. Siapa tahu hambaku ini bertobat. Ente nyusahin diri sendiri, bikin kerja lagi tuh, nyatat, hapus lagi. Ya udah, jangan dulu, tunggu dulu, biarin, ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu sampai Allah biarkan 6 jam dalam hitungan kita, 6 jam dibiarin. Tunggu, ya, siapa tahu ketika dia bermaksiat sadar tobat kepada aku, ya, maka dihapus, ya. Jadi malaikat belum catat tuh, dibiarin. Gimana nih Allah? Ini udah 5 jam ini. Cepat. Ini udah gemes mau tulis nih. Kholis, jangan dulu. Ya, ternyata dia taubat, ya. Nggak jadi tulis. Itulah bentuk kebaikan Allah kepada kita. Terus kita ibadah kepada Allah, hitung-hitungan. Kita ibadah kepada Allah jual beli, padahal Allah begitu baik kepada kita. Kapan kita ibadah kepada Allah dengan cinta? Ya. Maka dengan itu, semoga ketika kita mengenal Allah, kita mengenal sifat-sifat Allah yang begitu baik kepada kita, bisa menumbuhkan rasa cinta kepada atau di dalam kalbu kita, sehingga ketika kita ibadah, benar-benar ibadah kepada Allah, benar-benar memposisikan kita sebagai seorang hamba, ya, yang hidup hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman sekalian, ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Subhanallah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang salah yang keliru datang dari keterbatasan ilmu saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.